Bertemu lagi di renungan harian ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya kita bisa saling mengingatkan ya, bahwa hidup ini hanya sementara. Tujuan kita itu ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita selalu ingat apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan belok kiri, jangan belok kanan. Dalam hukum Tuhan itu benar-benar ketat ya. Jangankan mencuri milik orang lain, mengingini lah, baru pingin aja itu masuk neraka, dosa. Itu dalam Kristen itu kayak gitu, baru mengingini saja itu udah dosa. Apalagi mau berniat mengambil. Makanya kalau menginginkan sesuatu itu, gunakan talenta, bekerja keras, belajar dari muda, cari beasiswa di mana-mana agar bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Jangan mengingini apa yang dimiliki orang lain dengan melakukan berbagai cara, bahkan fitnah sana sini, membolak-balikkan fakta atau membesar-besarkan sesuatu. Itu tuh tidak ada gunanya. Itu akan menambah dosa. Ya. Dalam setiap agama atau kepercayaan pasti ada hal-hal yang harus diingatkan ya. Dalam Kristen juga seperti itu. Jangankan mencuri, jangankan merampok, jangankan mengambil, mengingini itu sudah masuk neraka. Makanya Tuhan Yesus itu datang ke surga, dari surga datang ke dunia itu untuk melengkapi. Karena manusia itu tidak mungkin ada yang bisa melakukan hukum Taurat itu 100%. Jangankan mencuri, mengambil milik orang lain, mengingini itu sudah masuk neraka. Sudah dosa, apa dosa itu maut. Ya, makanya Tuhan Yesus itu datang sebagai jembatan karena tidak mungkin ada yang bisa melakukan hukum Taurat 100%. Mengingini aja itu udah dosa, udah masuk neraka. Ya, itu dalam ajaran yang kita percaya, di mana kita tahu Tuhan kita tuh nyata, masih ada, dapat berbicara, dan kita puji syukur ya kita ada di era di mana itu terbukti nyata ya. Masih ada yang bisa ditanya. Salah satunya pernah ada di Indonesia ya, almarhum Pendeta Yesaya Pariaji, berapa tahun yang lalu beliau meninggal. Ya, tapi saya percaya ya beliau sudah banyak bersaksi. Kalau saya ikut ibadahnya, beliau selalu bersaksi mengenai surga dan neraka, apa yang dilihat. Pasti beliau juga sudah banyak ditanya-tanya. Beliau juga menerbitkan buku ya. Puji Tuhan, jadi setiap orang bisa membaca apa yang disaksikan beliau. Ya, jadi di sini kita tuh saling dukung, saling support, saling bantu, bukan saling menghakimi, tapi saling mengingatkan. Agar apa? Agar bisa sama-sama ke surga. Ya, untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Tujuan semua manusia itu cuma satu, ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan mulai membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 1 Raja-Raja ya. 1-2 Samuel sudah selesai. Kita akan masuki kitab yang baru, 1 Raja-Raja pasal yang ke-1. Ayat 1 sampai 27, judul perikopnya Hari Tua Daud dan soal penggantinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin ya. Jadi di sini di perikop ini diawali dengan mengisahkan bahwa saat ini ya, bahwa Daud sudah tua ya. Biarpun ia diselimuti, badannya tetap kedinginan ya. Jadi sampai digambarkan keadaan badan Daud saat itu ya. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja, biarpun ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarikan seorang gadis yang cantik dan didapatkan Abisak, gadis Sunem ya. Lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan dia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Jadi dicari perawat yang cantik ya, agar badannya Daud hangat ya. Tapi di sini dikatakan tapi raja tidak bersetubuh ya dengan gadis Sunem ini yang namanya Abisak ya. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan dirinya dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi
dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ya, jadi ada namanya Adonai anak Hagit ya, yang mengatakan bahwa aku ini mau menjadi raja. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan mengapa engkau berbuat begitu. Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom ya. Maka berundinglah ia dengan Yoab anak Seruya dan dengan Imam Abiatar dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yayoda dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Jadi ada yang memihak, ada yang tidak, dan di sini disebutkan siapa saja yang tidak memihak ya. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gembukan sebagai kurban dekat batu Sohelet yang ada di samping Enrogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja, tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya ya. Jadi ini kakaknya Salomo ya yang akhirnya nanti menjadi raja ya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu baiklah ku beri nasihat kepadamu supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Ya, jadi ini Nathan menasehati Batsheba ya agar dia dan Salomo selamat ya. Pergilah masuk menghadap raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu ya. Jadi Batsheba mau mengingatkan bahwa Daud itu pernah berkata bahwa Salomo kan menjadi raja, dan juga suruh memberitahu Adonia itu yang berniat menjadi raja ya. Jadi masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisa gadis Shunem itu melayani raja. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada Daud. Raja bertanya, ada yang kau ingini? Lalu perempuan itu berkata kepadanya, tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamulah ya tuanku raja tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Jadi mereka tuh khawatir kalau Daud keburu meninggal, Batsheba sama Salomo tidak selamat ya. Selagi Batsheba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan, diberitahukan kepada raja. Itu Nabi Nathan, masuklah ia menghadap raja lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan berkata, ya tuanku raja, tuanku sendiri rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan Imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tetapi hambamu ini dan Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jadi semuanya juga diceritakan lagi oleh Nathan ya. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahukan. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Jadi itu semuanya yang terjadi ya saat Adonia
mau mengangkat dirinya sendiri menjadi raja ya. Dan kemudian Batsheba menghadap, kemudian Nathan masuk ya. Batsheba diminta oleh Nabi Nathan ya untuk masuk ya. Jadi yang memberi nasihat Nabi Nathan ya, wakil Tuhan saat itu. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi, semakin mengerti isi hati Tuhan lebih lagi, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya, sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak.